Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Sadaqallahu wa sadaqa rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah kaum taqwa astagfirullah. Mari kita lanjutkan masih di surat Fussilat. Kita sudah sampaikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa ada orang yang ingkar, berusaha untuk mencegah manusia mendengarkan Al-Quran. Mereka buat kegaduhan, hiruk-pikuk, berbagai cara untuk menjauhkan manusia dari Al-Quran. Mereka tidak mampu membendung pengaruh Al-Quran pada diri mereka sendiri dan di masyarakat dan pada masyarakat. Kita lanjutkan di ayat yang ke-27 surat Fussilat, ayat ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka pasti kami akan merasakan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang kafir, azab yang pedih, yang keras, dan kami akan merasakan pada mereka seburuk-buruknya pembalasan bagi mereka atas apa yang mereka lakukan. Satu ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa orang-orang yang ingkar, orang-orang yang menjauhkan masyarakat terhadap Al-Quran, itu mereka akan diberikan azab yang pedih. Tidak cuma pedih, juga disampaikan sebagai seburuk-buruknya pembalasan bagi yang mereka lakukan. Orang-orang yang berkumpul, yang berusaha untuk mengacaukan, memberi atau mengabulkan bacaan Al-Quran dengan cara salah satunya diantaranya menyebarkan juga syair-syair yang tidak benar, sehingga masyarakat menjadi rancu. Kata Allah, mereka akan merasakan azab yang pedih, azab yang keras, dan itulah seburuk-buruknya pembalasan terhadap apa yang kita kerjakan. Jika kita mengikuti mereka, kita tahu salah satu ciri-ciri mereka diantaranya ketika memang hatinya sudah bengkok, ya, tidak ada secercah keimanan di sana, maka akan ada kawan-kawan yang menyuruh mereka untuk melakukannya terus, menjadikan indah apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di hati
di belakang mereka, yaitulah jin dan manusia yang berusaha menyesatkan manusia lainnya, dan bahwa hanya dua makhluk Allah saja yang diberi kebebasan kehendak, yaitu jin dan manusia, dan mereka ya, yang diberi beban beribadah, taklif, diberi beban beribadah karena salah satunya punya potensi memilih. Kalau malaikat kan tidak berperintah saja, sementara seluruh makhluk lain, hewan, kemudian tanaman, gunung, batu, semuanya menyerah kepada Allah, tunduk pada Allah. Sementara jin dan manusia, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Ayat selanjutnya, dzalika jazaa'u a'da'illah an-naru lahum fiha darul khuld jazaa'un bima kanu bi ayatina yajhadun. Itulah pembalasan yang diancamkan atau dijanjikan oleh Allah, yaitu berupa an-nar, berupa neraka. Dan bagi mereka itu adalah negeri yang abadi, darul khuld, balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan, yaitu mendebat atau mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi itulah ancaman yang dijanjikan Allah bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu ya, ibarat yang memang Allah menguasai seluruh alam ini. Ketika alam ini berjalan, ya, begitupun manusia mestinya berjalan dengan kehendak Allah, karena alam ini Allah yang kuasa. Bahkan disebutkan dalam satu ayat bahwa ketika kalau Al-Quran diturunkan kepada gunung, maka gunung akan terpecah belah. Ini diturunkan kepada manusia, manusia beriman. Tapi ada manusia yang tidak. Ya. Kembali lagi, dzalika jazaa'u a'da'illah an-nar, itulah janji ataupun ancaman yang disampaikan oleh Allah kepada mereka ketika dia di dunia. Apa itu? An-nar, neraka. Dan itu merupakan darul khuld, tempat yang abadi. Ya. Ada salah satu anekdot ini belum tentu benar, ya, kata-katanya. Ada seseorang yang suami atau istrinya belum bangun untuk sholat subuh. Ketika ditanya kenapa belum sholat subuh, dingin, masih dingin. Suaminya ngomong, kalau di neraka ada dingin ya bu. Ini salah satu anekdot. Dan memang begitu ya, nggak ada dingin. Dia merupakan darul khuld, merupakan negeri yang selamanya terus menerus. Kita kalau merasa sakit ya, merasa sakit lebih dari 3 hari itu udah rasanya udah nggak enak. Apalagi terus menerus.
Masalahnya itu di dunia seperti itu. Bima kanu bi ayatina yajhadun. Mereka ini orang-orang yang terhadap ayat-ayat Allah itu mengingkari, menolak dengan keras. Ayat selanjutnya ayat ke-29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arina alladziina adallana minal jinni wal ins naj'aluhuma tahta aqdamina yakuna minal asfalin. Mereka berkata, yaitu orang-orang yang ingkar ini, orang-orang yang kafir ini, wahai Tuhan kami, tunjukilah kepada kami, perlihatkanlah kepada kami dua jenis ini yang sudah menyesatkan kami, yaitu jin dan manusia. Perlihatkan kepada kami dua jenis ini, yaitu jin dan manusia. Taj'alhuma tahta aqdamina, akan kami letakkan di bawah kaki kami, supaya mereka menjadi orang-orang yang hina. Nah, ini dendam. Dendam apa? Dendam orang-orang yang ingkar kepada jin dan manusia yang sudah menyesatkan mereka. Kata mereka bilang, wahai Tuhan kami, Rabbana. Di neraka baru ngomong Rabbana. Karena dia tahu kedahsyatan azab. Rabbana arinal ladzina adallana. Wahai Tuhan kami, perlihatkan kepada kami dua jenis itu. Siapa dua jenis itu? Yang sebelumnya sudah disampaikan bahwa mereka adalah orang-orang yang menemani orang-orang yang ingkar untuk terus memberikan satu bentuk pembenaran, atau bahasa lainnya sesuatunya dipandang indah, dibuat indah oleh mereka seolah-olah itu adalah yang benar. Rabbana arinal ladzina adallana. Ya Allah, kasih tahu pada kami mana orang yang sudah adallana, yang sudah menyesatkan kami mana. Minal jinni wal ins, dari jenis jin dan manusia. Mana orangnya? Batok mari kira-kira begitu lah. Dia sambil merasakan siksa. Naj'aluhuma tahta aqdamina, akan kami letakkan di bawah kaki kami. Maksudnya apa dia? Letakkan di bawah kami, diinjak. Apa coba kalau diletakkan di bawah kaki? Diinjak. Ya. Liyakuna minal asfali, supaya mereka menjadi hina, rendah. Nah, ini dendam. Sebelumnya ngapain? Mereka bersatu di dunia itu, bersatu, berusaha untuk tidak mau mendengarkan Al-Quran, dibuat hiruk-pikuk, dibuat berbagai cara supaya masyarakat jauh dari Al-Quran, macam-macam caranya, dilarang lah, dimatiin mic-nya lah, macam-macam ya. Dilarang, dimatiin mic-nya, dibuat tuduhan-tuduhan terhadap orang yang menyebarkan Al-Quran, menyebarkan agama Allah. Macam-macam caranya mereka, dan mereka 24 jam memikirkannya. Dan itu gabungan dari jin dan manusia dan orang-orang yang sesuai dengan kecenderungan mereka. Sampai ada orang-orang yang mungkin dulu di dunia itu mungkin ikut-ikutan juga. Ya. Rabbana arinal ladzina
Wahai Tuhan kami, kasih tahu orang-orang itu yang udah menyesatkan kami dulu, gitu dendam mereka. Kalau ada bawa kemari kira-kira begitulah, saya injak-injak. Padahal dulunya berteman akrab, ya. Berteman akrab, berteman dalam kemaksiatan, ya. Wa ta'awanu 'alal itsmi wal udwan, mereka tolong menolong, mereka kompak dalam kejahatan dan dosa. Alhamdulillah, ya, kalau kita kompak dalam birri wa taqwa sih mantap. Kebaikan dan ketakwaan oke. Ini kompak dalam kejahatan dan dosa. Dengan alasan macam-macam, ya. Ini kan udah asal, kenapa kamu masih main? Kenapa kamu masih main hobi itu? Nah, gampang lah kalau itu nanti juga bisa dipodok gitu. Soalnya kadang-kadang saya suka perhatikan gitu ya. Ini orang berangkat di satu kegiatan sebelum duhur, satu kegiatan apa ya? Terus pulang masih lepotan gitu ya. Menjelang maghrib, apa mereka sholat Jumat, sholat asar gitu. Tanyaan aja saya, tanya dalam hati. Kompak banget kelihatan itu pakai seragam, pakai apa? Banyak ya rumah di kampung ini yang merasa kesindir lagi. Banyak hal. Ada yang gimana caranya supaya melakukan hobinya, ya hobi macam-macam. Apa sih itu hobi? Ya, ada yang bilang, belum tahu ini definisi yang benar. Hobi adalah ketika orang yang kita cinta itu kesel dengan aktivitas yang kita lakukan karena terlalu sering, tidak ada manfaatnya. Jadi ada orang yang kompak tapi untuk istri walaupun kekompakannya untuk kejahatan dan dosa. Apa yang mereka lakukan di neraka? Mereka melakukan apa? Mereka melakukan, yaitu kalau bisa saya injek-injek orang yang udah menyesatkan kami. Makanya dulu itu waktu di dunia itu Anda berteman dengan mereka, nggak cuma berteman, saling mencintai gitu ya. Sering disebut-sebut, sering dilihat WA-nya kan begitu. Statusnya sering dilihat, akhirnya timbul hati yang terus menerus keras membatu, tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Di neraka mereka saling mencari untuk menghina. Di sini disebutkan naj'aluhum tahta aqdamina, kami jadikan mereka di bawah kaki kami. Liyakuna minal asfali, supaya mereka menjadi orang yang rendah, orang yang hina. Ya saya injek-injek. Alhamdulillah, mudah-mudahan selektif yang memilih teman. Kalau bisa mencari teman dimanapun ya, di kerjaan, di tetangga, di mana, adalah teman yang mengingatkan kita kepada Allah, mengingatkan kita bahwa kita akan ditanya oleh Allah, dipertanggungjawabkan. Bukan yang teman melalaikan. Laqad adallani 'anil dzikri lam takhid fulanan qalila. Ya Allah, kenapa aku dulu berteman sama dia? Dia sudah menyesatkanku terhadap peringatan dari Engkau. Itu nyesal belakangan. Ya mudah-mudahan kita tidak menjadi orang